Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang berbahagia, siang ini materi kita memahami jadwal salat, pendekatan ilmu hisab. Allah berfirman surat Yunus ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah menjadikan matahari bersinar. Ya, seperti sekarang sinar matahari rasanya sempurna. Dialah yang menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya. Kita nikmati di malam hari, lebih-lebih tanggal 13, 14, 15, dan banyak yang puasa pada tanggal itu. Semuanya beredar pada garis edar masing-masing atau pada falak. Ada juga disebut pada orbitnya. Dengan demikian kamu bisa menghisap atau menghitung perjalanan waktu. Baru saja azan dikumandangkan untuk waktu zuhur ini, menandakan posisi matahari dalam hitungannya sudah melampaui tengah hari. Walaupun kita tidak melihat posisi matahari karena sudah ada hitungannya yang diisyaratkan dalam Al-Quran menurut hisab, cukup melihat jadwal salat baik yang ada di kalender, itu tertulis lengkap setiap hari, ataupun di jam digital yang kita nikmati setiap hari. Kalaupun hari hujan, awan tebal misalnya tidak tampak matahari, ya tidak apa-apa. Allah beri kemudahan dengan dihitungnya posisi matahari, jadwal salat kita tidak ada perbedaan. Baru saja tadi azan dikumandangkan, dalam hitungan detik seluruh kota Padang mengumandangkan azan zuhur. Selanjutnya dipahami juga firman Allah surat Bani Israel ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat setelah matahari tergelincir. Nah, itu barusan tadi. Cuman terjemahnya tergelincir. Kalau dipahami pendekatan yang kita pahami, tergelincir itu kan jatuh, tergelincir. Nah, matahari kapan pula dia tergelincir seperti kita jatuh tergelincir? Tapi ya kita terima saja, maksudnya sudah melewati garis tengah atau tengah hari. Tadinya berkulminasi atas,
Sudah lewat 4 menit, itu waktu zuhur masuk. Nah, diri kala salat setelah matahari tergelincir sampai malam. Ada zuhur ini, asar, maghrib, isya, itu maksudnya sampai malam. Asar nanti posisi matahari itu kalau kita tarik, kita berdiri di bumi membentuk sudut 90 derajat antara kita tegak dengan bumi yang kita pijak datar, itu membentuk sudut 90 derajat. Bagi dua, 45. Tarik garis 45 derajat itu sampai ke langit, kira-kira posisi matahari di sana. Bayang benda tegak lurus sudah melebihi benda yang tegak lurus itu sendiri, atau sudah sampai 2 kali sepanjangnya. Asar berakhir sebelum matahari menguning. Hati-hati, Allah bersumpah wal asr, demi waktu asar. Cuman selama ini banyak dipahami demi masa, demi waktu, padahal ada yang lebih spesial. Waktu asar itu banyak orang lalai, tanggung ini. Apakah dalam suasana jual beli, belajar, di sawah atau di ladang, tanggung berhenti waktu asar. Lanjut. Akhirnya ya mepet. Jadi begitu masuk waktu asar ya hentikan kegiatan supaya bisa salat di awal waktu. Batas waktu asar itu sebelum matahari belum menguning. Beberapa menit menjelang terbenam, matahari sudah menguning. Jadi jangan pula ditunggu sampai hampir-hampir terbenam benar. Jadi untuk berhati-hati sebelum matahari menguning. Maghrib waktunya ya begitu matahari terbenam min 1 derajat di bawah ufuk, piringan matahari itu benar-benar hilang semua. Yang ada di ufuk barat itu syafaq merah yang begitu indah. Jalan juga matahari gerakkan semu sampai min 18 derajat di bawah ufuk, syafaq merah benar-benar hilang. Malam sempurna, habislah waktu maghrib. Dari maghrib ke isya itu waktunya pendek. Berapa pendeknya? 1 jam 10 menit. Paling lama 1 jam 15 menit. Mungkin di antara kita banyak ya seusia saya, apalagi di atas saya, banyak dulu masjid di kota sampai desa-desa juga iqamat 10 menit setelah waktu masuk, kecuali maghrib. Nah, itu banyak dulu. Jadi sudah azan, berilah kesempatan orang salat sunat. Tapi maghrib dikecualikan, artinya sesudah azan maghrib langsung iqamat. Apa faedahnya? Waktu memang benar-benar pendek. Saya suka itu sebenarnya sampai hari ini, dan juga menerima perubahan. Sudah banyak yang menunaikan haji, umrah. Oh, ternyata di Mekah Madinah sudah azan maghrib lama kiranya iqamat. Iya, karena pertimbangan usia, lantai sekian-sekian, memang tidak bisa serta-merta, sehingga ijtihadnya di sana ya iqamatnya cukup lama. Maka berubah di Kota Padang, sudah banyak musala masjid sesudah azan maghrib memberi kesempatan salat sunat ya. Tapi perlu dimaklumi, kenapa dulu langsung iqamat? Ya karena waktunya pendek. Sekiranya ada pula pengajian antara maghrib ke isya, itu waktunya ya bisa dimaklumi. Nah, mendengar pengajian, menuntut ilmu kan dekat kepada wajib. Nah, bertemu sunat dengan wajib itu bisa pula dimaklumi. Tapi itu terserah kebijakan masing-masing. Apakah langsung sesudah maghrib itu azan maghrib iqamat, atau memang beri kesempatan, itu tidak ada persoalan. Cuman kenapa berubah? Nah, saya pahami seperti itu. Waktu isya dalam hadis riwayat Imam Muslim tatkala menerangkan salat 5 waktu, wa waktu salatil isya'i ila nisfil laili awsati.
Waktu salat Isya itu sampai tengah malam yang pertengahan. Tengah malam itu kapan? Ya, jam 12 malam itu tengah malam namanya. Lewat 1 detik jam 12 setempat itu sudah masuk tanggal baru Masehi atau Syamsiah. Saya ingin mengatakan, siapa yang salatnya lewat pukul 12 malam, berarti menurut penanggalan Masehi sudah salat di tanggal berikutnya. Untuk berhati-hati, kalaupun terlambat juga salat Isya, usahakanlah sebelum jam 12 benar-benar sudah salat Isya. Tapi mungkin juga sejak dari anak-anak kita dipahamkan waktu Isya panjang. Berapa panjangnya? Sebelum subuh masuk. Sampai begitu. Tapi kita cari yang lebih afdal. Nabi kata, waktu saya diskusi dengan Dr. Zulkarnaini, ya, beliau kan 2 periode ketua MUI, sekarang di bidang fatwa, ketua majelis tarjih juga. Dalam penelitian ternyata Rasulullah tidak ada lewat salat Isyanya dari jam 11 malam. Berarti kan belum bertukar tanggal waktu setempat. Bimbingan berikutnya, seseorang jangan tidur dulu kecuali sudah salat Isya. Terus waktu Isya itu faedahnya cepat, dari maghrib ke Isya cepat sekali. Supaya apa? Hamba Allah supaya lebih sehat, lebih cepat tidur malam. Tujuannya apa? Bisa pula tahajud lebih maksimal. Tapi kalau sering begadang juga tidak bagus untuk kesehatan. Terus waktu subuh mulai terbit fajar. Mulai terbit fajar itu sudah diteliti kerendahan matahari min 18 derajat di bawah ufuk. Kalau dahulu disepakati min 20 derajat, sehingga terlalu cepat azan subuh itu. Masih kalam bakacia, larut malam azan subuh dikumandangkan. Masih bisa orang bersahur sesungguhnya, masih bisa bertahajud, tahu-tahu waktu azan subuhnya sudah dikumandangkan. Lalu diteliti cukup panjang perjalanannya, sekira lebih 10 tahun dalam mengamati ini. Sudah diputuskan tanggal 20 Maret 2021 waktu subuh yang lama diundur 8 menit. Mengapa 8 menit? Untuk naik matahari dari min 20 ke min 18 butuh waktu 8 menit. Dari min 20 naik min 19 4 menit, naik min 18 4 menit, jadi 4 kali 2 8. Jadi kalau sekiranya jadwal yang lama pada tanggal tertentu, waktu subuh itu pukul 5 misal, jangan azan di pukul 5 itu, tunggu 8 menit lagi. Nah sekarang alhamdulillah kalender Masjid Taqwa Muhammadiyah Masjid Raya Sumbar itu mulai dari 2001, 2022, 2023 itu waktu subuhnya sudah disesuaikan. Ikuti saja itu, insya Allah lebih aman, sehingga kita tidak masuk yang dikhawatirkan nilai salat subuh. Karena syarat sahnya salat itu apabila waktu telah masuk. Nah coba bayangkan, matahari terbenam separuh, belum boleh azan maghrib dikumandangkan, belum boleh orang berbuka yang puasa. Tunggulah 1 menit lebih sedikit, matahari baru hilang, azanlah, berbukalah. Bagaimana kalau 8 menit lagi waktu belum masuk? Logikanya seperti itu. Misalnya ya, dipakai juga jadwal yang lama, azan. Orang sekeliling mana yang tidak ke masjid karena ada pertimbangan tertentu, dia salat di rumahnya, padahal waktu subuh belum masuk. Bagaimana itu menyelesaikannya? Jadi ikuti sajalah, tidak perlu lagi dimusyawarahkan, sebab orang sudah bermusyawarah, sudah mengkaji bertahun-tahun, sudah diuji dan sudah diseminarkan, sudah dimuktamarkan ya di tingkat nasional juga dan lebih dari itu. Penelitian ulama terdahulu 1000 tahun yang lalu atau abad keempat ditemukan fajar itu terbit
saat matahari min 18 derajat di bawah ufuk. Untuk kabar gembira kita di Ranah Minang, sepekan jelang Ramadan, MUI Sumatera Barat telah berijtima atau bermuzakarah. Waktu itu di Sijunjung saya hadir, difatwakan karena setelah dapat keputusan, setelah mendengar ahlinya berbicara, MUI Sumatera Barat Majelis Fatwa Komisi Fatwa berketetapan hati bahwa azan subuh atau waktu subuh itu hendaklah mengikuti posisi matahari min 18 derajat di bawah ufuk. Artinya waktu yang lama tambah 8 menit. Terakhir, begitu matahari naik, terbit matahari. Terbit matahari itu disebut syuruk. Syuruk itu apa? Batas waktu subuh. Kalau zuhur sudah jelas batasnya jelang asar. Asar waktunya jelang matahari belum menguning. Maghrib batasnya sampai hilang safak merah. Isya sampai tengah malam. Terus subuh sampai fajar. Dari fajar sampai matahari terbit. Makanya di jadwal salat di kalender ada, di running tag juga di jam digital dibuat, ada yang membuat syuruk, ada juga yang membuat bahasa Indonesianya terbit. Begitu syuruk, cik, nah, suaranya kira-kira begitu. Maknanya apa? Oi, waktu subuh telah habis. Kok habis? Ya, matahari telah terbit. Terus apa? Hadis Nabi dalam ini, buku ini ada pada halaman 9. Saya tinggalkan buku ini, bisa difoto sesuai dengan kebutuhan atau difotokopi. Nabi menerangkan waktu salat yang 5 pada waktu subuhnya. Waktu subuh ialah mulai terbit fajar sampai matahari terbit atau sebelum matahari terbit. Apabila matahari terbit, jangan kamu lakukan salat saat matahari terbit, karena matahari terbit antara dua tanduk setan. Begitu tegas larangannya. Tapi aneh, sebahagian sekarang sudah mulai juga berkurang. Dia sengaja salat di waktu syuruk, artinya salat di waktu terlarang. Jadi syuruk di jadwal salat itu bukan untuk salat, tapi memberitahu waktu subuh telah habis. Kalaupun salat juga, saya lebih merekomendasikan 20 menit setelah syuruk itu. Ada yang menyebut 10 menit, 15 menit, tentu saya menghormati. Tapi kesepakatan ahli hisab, matahari baru sepenggalah naik, itu 20 menit setelah syuruk. Itu dia disebut juga salat duha di awal waktu. Jadi itu ya, kalau misalnya di masjid tidak pulang dulu, begitu syuruk masuk, jangan salat di waktu itu. Terus apa? Mungkin ngaji atau diskusi atau mungkin rileks lah. Kalau memang belum pulang, setelah 20 menit salatlah. Nabi bagaimana? Nabi baru salat setelah subuh itu, zikir doanya. Setelah matahari benar-benar sudah tinggi. Tingginya berapa? Sekira-kira waktu asar di barat. Jadi matahari sudah benar-benar sudah naik. Nabi tidak salat di waktu syuruk. Nah, ini yang harus dimaknai. Kalau Bapak Ibu lihat kalender dari Masjid Taqwa Muhammadiyah, itu dibuat benar. Syuruk, tulisan kecil di bawah, terlarang salat. Nah, mengapa dilarang? Ya Nabi yang melarang. Tapi ini harus dimaklumi, sosialisasi ini memang belum maksimal, saya kira begitu. Yang jelas, tegaskanlah di masjid masing-masing, jangan ada salat di waktu syuruk. Karena saya temukan 2 masjid, mungkin tujuannya bagus, saya menghormati. Begitu syuruk masuk, ustadznya, mungkin imamnya juga, Bapak Ibu, waktu syuruk telah masuk, silahkan salat sunat syuruk. Terpaksalah huruf dada. Tapi saya mau pulang, tidak mungkin pula berdebat atau ya diskusi, tidak mungkin juga, karena waktunya sudah habis. Ada juga yang menganjurkan, Bapak dan Ibu, jangan tinggalkan salat syuruk, karena salat syuruk itu pahalanya besar, seperti haji, umrah, sempurna.
Lihatlah kalender Muhammadiyah, kan ada itu salat suruh. Mungkin kan Anda tahu, nah sejak itu kami berpikir, akhirnya dibuatlah suruh, di bawahnya terlarang salat. Pada suruh itu kan artinya matahari terbit. Kita sejak anak-anak sudah tahu, di antara waktu yang dilarang itu salatnya saat matahari terbit. Kiranya ini bisa dimaklumi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La